hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang. Tolong sebutkan nama ibu. Bu Eha. Dari mana ibu asalnya? Dari Rante. Baik, Ibu Eha dari Balai Rante. Pada kali ini saya akan melakukan tindakan keperawatan, yaitu perawatan luka. Nah, jadi lukanya ibu nanti saya bersihkan, terus saya kasih obat, terus nanti diverban lagi ya Bu ya, agar cepat proses penyembuhannya ya Bu. Ya. Sebelumnya saya mohon izin untuk mempersiapkan alatnya. Ya. Sebelum melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir atau dengan hand sanitizer dengan 6 langkah mencuci tangan. Baik Ibu, sebelum itu saya akan melipat selimut Ibu ya Ibu. Permisi. Nah, baik. Selanjutnya saya akan memasang perlak di bawah tangan Ibu ya. Di sini ada perlak dan ada alas perlak. Baik Ibu, permisi. Dalam penggunaan sarung tangan kita perhatikan arah jempolnya. Kita pada kali ini menggunakan sarung tangan bersih. Setelah kita menggunakan sarung bersih, maka kita akan memakai korentang untuk mengambil bahan yang steril. Nah, cara membukanya yaitu bagian dalam seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mengambil pinset dengan korentang dan kapas lidi atau cotton bud. Kita menggunakan pinset anatomis yang steril. Nah, setelah itu masukkan kembali ujung korentang ke tempatnya. Nah, selanjutnya teteskan kapas lidi atau cotton bud dengan wash bensin untuk melepas plester pada bagian luka. Selanjutnya kita akan mengoleskan wash bensin ini pada plester pasien. Tujuannya agar memudahkan untuk membuka plesternya. Dengan pinset anatomis kita akan memegang ujung dari plester. Nah, gerakannya seperti memutar. Selanjutnya kita ulangi pada bagian plester hingga semuanya terlepas. Nah, kita lakukan ini sampai bagian terakhir.
Sebelumnya kita telah menempatkan bengkok yang dilapisi dengan plastik untuk tempat sampahnya. Selanjutnya kita gulung dari arah luar ke dalam dan buang ke bengkoknya. Selanjutnya pinset yang telah digunakan masukkan ke larutan disinfektan. Kita akan mengkaji kondisi luka dengan pengkajian measure. M adalah panjang lukanya, jadi kita akan mengukur luka ini menggunakan penggaris luka. Nah, setelah didapatkan, luka ini memiliki panjang sekitar 10 cm dengan lebar sekitar 3 cm. Selanjutnya E atau eksudat. Nah, pada kondisi luka Ibu EH ini tidak terdapat eksudat. Kemudian selanjutnya A adalah warna dasar luka. Pada kondisi luka kali ini Ibu EH ini lukanya berwarna merah atau sudah mendekati membaik. Apabila warna dasarnya kuning berarti memiliki eksudat, dan apabila warnanya terdapat hitam maka itu adalah jaringan nekrotik atau jaringan mati yang harus kita angkat. Kemudian ada S. S ini kita akan mengkaji tingkat luka pada pasien, mengkaji nyeri pada pasien. Nah, baik Ibu pada kondisi sekarang nyerinya tingkat berapa ya yang dirasakan. Nah, biasanya pada nyeri ini ada tingkatan yaitu 1 sampai 10. Nah, 1 itu enggak nyeri, kalau 10 itu nyeri banget, kalau 5 itu sedang. Nah, pada kali ini apa Ibu bisa menjelaskan berapa tingkatan nyeri pada luka Ibu? 3. 3. Baik ya Ibu, berarti nyerinya sedikit nyeri ya Bu ya? Iya. Baik. Kemudian selanjutnya akan mengkaji undermining. Undermining ini ada tidaknya kerusakan pada luka. Pada kasus luka Ibu EH ini tidak terdapat kerusakan pada luka. Kemudian kita kaji kembali kondisi lukanya. Kemudian yang terakhir adalah kita akan melihat tepi lukanya. Pada kasus Ibu EH ini tepi lukanya sangat bagus dan tidak ada kerusakan pada lukanya. Kemudian kita akan menyiapkan larutan NaCl untuk membersihkan lukanya. Kemudian menuangkannya dengan tidak menyentuh foam steril. Setelah kita menyiapkan larutan NaCl pada foam steril, maka kita akan melepas sarung tangan dengan keadaannya terbalik. Kemudian taruh ke dalam tempat sampah. Selanjutnya kita akan mencuci tangan kembali. Setelah kita mencuci tangan kembali, kita akan menggunakan sarung tangan steril. Pada penggunaan sarung tangan steril ini kita harus memperhatikan tata cara penggunaannya. Kita boleh memegang bagian dalam sarung tangan steril, tapi tidak boleh memegang bagian luar sarung tangan steril. Kemudian kita perhatikan arah jempolnya. Kita rapikannya. Setelah itu menggunakan sarung tangan bagian kiri. Kita boleh memegangnya pada bagian luar dengan luar dan dalam dengan dalam. Kita boleh merapikannya. Nah, setelah kita menggunakan sarung tangan steril, maka kita akan memasukkan kasa steril ke dalam larutan NaCl sebanyak yang dibutuhkan. Kemudian kita akan mengambil pinset chirurgis dan kita akan mengambil pinset anatomis. Kemudian dengan ini kita akan mengambil
kasa, pinset chirurgis di tangan kiri dan pinset anatomis di tangan kanan. Pegang ujung-ujungnya, kemudian putar. Kemudian selanjutnya kita taruh ke kom yang sebelahnya. Lakukan sampai setelah ini kita akan mengambilnya dengan menggunakan pinset chirurgis dan mengalihkannya ke pinset anatomis. Kemudian taruh kembali pinset chirurgis. Kemudian kita akan meletakkannya dan membentangkannya pada area luka. Kemudian kita akan menggulungnya. Ini searah ya. Kemudian masukkan ke tempat sampah. Selanjutnya kita akan mengambil kasa steril yang telah dicelupkan NaCl dengan menggunakan pinset chirurgis, kemudian pindahkan ke pinset anatomis. Kemudian bentangkan ke luka. Diamkan sebentar sampai menyerap. Setelah itu kita akan menggulungnya ke searah. Setelah tindakan ini dilakukan, maka pinset ini sudah tidak steril lagi, maka masukkan ke larutan disinfektan. Nah, maka kita akan memberi obat pada luka Ibu EH ini. Nah, kita menggunakan salep yang akan diberikan pada kapas lidi atau cotton bud. Nah, selanjutnya kita akan mengambil kapas lidi atau cotton bud dengan menggunakan korentang. Kemudian oleskan salep pada cotton bud. Kemudian oleskan pada lukanya. Setelah itu buang ke tempat sampah. Selanjutnya kita akan membalut lukanya. Karena luka ini belum 100% sembuh, maka kita akan membalutnya dengan menggunakan kasa. Mengambil pinset, dengan korentang, kemudian kita akan mengambil kasa. Selanjutnya kita letakkan pada luka Ibu EH ini. Kita bisa menggunakan 2 pinset. Nah, kemudian kita akan mengambil kasa lagi. Ini minimal 2 lembar kasa ya, karena pada luka Ibu EH ini tidak terdapat eksudat, maka kita cukup 2 kasa saja. Nah, setelah ini selesai, maka kita akan memplesternya menggunakan plester.
Kemudian kita tempelkan plester pada bagian yang perlu di plester. Bagian pinggir-pinggirnya, kemudian bagian tengahnya. Nah, pada luka kali ini lukanya kan belum 100% membaik, maka menggunakan balutan dengan kasa. Apabila lukanya sudah membaik, maka kita menggunakan pembalut anti air. Contohnya seperti ini. Ketika Ibu EH menggunakan pembalut anti air, maka Ibu EH ini bisa mandi karena airnya tidak akan mengenai luka. Selanjutnya, kita akan melepas sarung tangan. Kemudian taruh di tempat sampah. Selanjutnya kita akan mengangkat perlak dan menaruhnya kembali. Baik Ibu, tindakan perawatan luka kali ini sudah selesai dilakukan. Bagaimana Ibu perasaannya? Senang. Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh Ibu. Assalamualaikum.